14 Juli 2017 terjadi insiden penembakan 3 orang polisi Israel di wilayah Masjid Al-Aqsa. Setelah itu, konflik Israel-Palestina kembali memanas. Hingga pada 21 Juli 2017, Presiden Palestina Mahmud Abbas memutuskan untuk menghentikan seluruh hubungan resmi dengan Israel sampai alat pendeteksi logam yang disebar oleh pihak Israel di wilayah Masjid Al-Aqsa terbongkar dan segera ditarik dari wilayah tersebut. Setelah kejadian-kejadian ini, netizen di Indonesia pun mulai menyebarkan berbagai macam komentar mengenai konflik Israel-Palestina. Dan tidak jarang informasi yang beredar juga simpang siur. Oleh karena itu, hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, seorang peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, khusus bidang kajian Timur Tengah dan Islam, Pak Hamdan Bashar. Halo Pak Hamdan, makasih banyak waktu dan kesediaannya untuk sharing sama kita. Langsung aja masuk ke pertanyaan pertama nih. Setelah berbagai macam informasi simpang siur yang beredar belakangan ini terkait insiden Al-Aqsa, kemudian orang mulai berbicara lagi mengenai konflik Israel-Palestina. Bisa nggak Pak Hamdan cerita secara sederhana banget sebenarnya root masalah dari konflik Israel-Palestina ini apa sih? Gimana sih awalnya gitu? Ya baik, bahkan ya. Masalahnya adalah tentu rebutan tanah ya. Ini adalah masalah tanah. Tapi kalau kita seringkali kan dikatakan dengan masalah agama, kemudian ada Yahudi dan Islam ya. Kalau kita melihat sedikit agak ke belakang, ketika Palestina di bawah kekuasaan Utsmaniyah atau Ottoman Empire, penduduk di wilayah Palestina itu mereka beragama secara damai saja. Ada pengikut, ada penganut Yahudi, penganut Nasrani, penganut Islam, mereka relatif nggak ada masalah. Terjadi permasalahan ketika kemudian di Eropa ada politik yang namanya Zionis. Politik Zionis itulah kemudian karena kemudian politik Zionis itu yang mengutamakan Yahudi, atau tepatnya sebenarnya politik Zionis itulah sekelompok orang yang menginginkan tanah di Palestina dengan memanfaatkan agama Yahudi. Ini barangkali kemudian ada pengkaitan itu. Nah, disinilah kemudian politik dimulai tepatnya tahun 1890-an. Ketika Zionis, Herzl dan kawan-kawan melancarkan apa disebut sebagai politik Zionis itu, dan ketika menginginkan masuk ke Palestina, kemudian dihubungilah misalnya adalah Sultan Hamid kedua, penguasa Palestina waktu itu adalah dinasti Utsmaniyah, tapi Sultan Hamid kedua menolak itu karena adalah milik masyarakat, jadi nggak bisa mudah saja diambil alih. Kemudian terus berusaha dan akhirnya memperoleh semacam mandat dalam tanda kutip setelah Utsmaniyah runtuh setelah Perang Dunia Pertama. Nah, kemudian wilayah Palestina masuk ke Inggris di bawah protektorat atau di bawah kekuasaan Inggris. Nah, inilah kemudian semakin mudah. Mungkin secara umum seperti itu. Jadi ada rootnya adalah karena politik Zionis itu yang menyebabkan ada permasalahan, karena setelah itu kemudian ada namanya elit atau imigrasi Yahudi dari berbagai belahan dunia menuju ke Palestina, dan terjadi ketidakseimbangan penduduk di sana. Apakah semua orang Yahudi termasuk dalam gerakan Zionis ini? Tidak, sama sekali tidak. Ini saya membedakan antara penganut Yahudi sebagai agama dan Zionis. Saya bisa buktikan itu kalau bahkan ya misalnya sekarang pergi ke London atau ke Amerika, orang-orang Yahudi penganut Natura Cartae adalah anti-Zionis. Beliau adalah rabi Yahudi yang anti-Zionis dan menentang politik Zionis Israel. Jadi artinya apa, sebenarnya masalah ini bukan masalah agama tok, tapi kemudian ada pengkaitan, jadi ada yang saya sebut sebagai mempolitisasi agama Yahudi untuk kepentingan politik Zionis. Jadi Zionis ini adalah sebuah gerakan politik ya, murni politik, bukan gerakan keagamaan. Memanfaatkan agama Yahudi untuk kepentingan. Di tengah masyarakat awam kan informasi yang beredar ini adalah sebuah upaya penzoliman terhadap umat Islam oleh Yahudi gitu Pak. Gimana Pak Hamdan bisa menceritakan kalau perspektif dari akademisnya terkait penjelasan mengenai hal ini? Baik, tadi sudah saya sebutkan antara Yahudi dan Zionis sebenarnya tidak sama, ada perbedaan. Nah, pemerintah Israel itu sebenarnya lebih ke Zionis ya, politik Zionis yang memanfaatkan Yahudi. Kembali lagi sebenarnya Yahudi sebagai sebuah agama mestinya ya
hidup damai dan sebagainya. Nah, peristiwa Al-Aqsa yang tadi sudah disebutkan, saya kira memang kemudian mempunyai sensitivitas yang tinggi di kalangan Muslim, karena adalah itu sebuah masjid yang utama di antara 3 masjid di Muslim, dan ini menjadi permasalahan tersendiri karena kemudian pemerintah Israel memanfaatkan politik Zionisnya untuk men-skat atau membatasi orang beribadah di masjid itu dengan cara memasang alat deteksi itu. Saya kira protes dari masyarakat Muslim menjadi sangat wajar, karena saya dibayangkan kalau sebuah tempat ibadah kok diawasi oleh kelompok lain. Ini saya kira seperti itu. Di Israel ada berbagai macam kelompok secara politik ya. Secara besar dibagi menjadi 2 masyarakat di Israel. Ada yang Ashkenazim yang berasal dari imigran di Eropa dan Amerika, juga ada Sephardim. Di kalangan mereka sendiri sebenarnya ada permasalahan, ada juga diskriminasi. Jadi barangkali ini Mbak Kania ya. Jadi politik Zionis adalah politik yang lebih ke diskriminatif, mengutamakan orang-orang yang sekelompoknya, terutama adalah kelompok Yahudi. Nah, di antara kelompok Yahudi yang Ashkenazim dan Sephardim itu berbeda. Kelompok orang-orang Sephardim itu juga didolimi juga dalam tanda kutip oleh Zionis ini. Oleh yang Ashkenazim. Oh, iya. Ashkenazim. Karena Sephardim itu kan berasal dari masyarakat Yahudi yang ada di Afrika dan sebagainya. Banyak cerita tentang itu. Nah, saya kira memang kalau masalah Al-Aqsa seperti yang tadi dikatakan di awal, ini tentunya harus segera diselesaikan, karena ini punya sensitivitas yang cukup tinggi dan bisa macam-macam. Solidaritas Muslim dari berbagai negara akan muncul karena masalah ini. Mungkin begitu sebenarnya. Jadi memang dalam konteks Al-Aqsa ini adalah permasalahannya ketika konflik yang politik tadi kemudian menjadi memengaruhi permasalahan ibadah umat Muslim di sana ya, karena disebarkan alat mendeteksi logam gitu ya. Kemudian juga udah jatuh korban tewas juga gitu ya dalam konflik ini. Persis, karena masjid itu kan semestinya kalau mau mengikuti yang disepakati awal status quo, masjid itu sebenarnya wilayah itu wilayah yang dulu pada tahun 47 ketika ada resolusi PBB 181, di mana wilayah Yerusalem adalah wilayah yang sebagai wilayah internasional, itu mestinya adalah diawasi bersama. Tapi kemudian setelah berdiri negara Israel tahun 48, wilayah itu kan menjadi di bawah kekuasaan Yordania. Nah, sejak itu wilayah Al-Aqsa adalah di bawah penguasaan Yordania. Status quo ini kemudian tahun 67 ketika perang 67 oleh Israel itu diokupasi seluruhnya, diambil alih. Nah, ini kemudian kecuali wilayah di masjidnya sendiri diberikan kebebasan. Nah, ini kalau masuk juga ke wilayah masjid itu menjadi permasalahan. Ini wilayah ibadah. Di situ sebenarnya komplek itu tidak hanya untuk orang Islam, ada juga komplek yang Nasrani dan Yahudi sendiri. Itu sebuah komplek disebut sebagai di tempat Yerusalem Timur yang tempat Old Jerusalem ya, jadi kota tua lah. Di situ ada 3 agama yang bisa beribadah di tempatnya masing-masing secara damai. Ini seperti itu. Jadi semestinya memang Israel harus melihat itu, jadi tidak bisa menguasai seluruh orang yang mau beribadah, jadi bermasalah. Nah Pak, kan terkait konflik Israel-Palestina ini, ketika dibawa ke Indonesia oleh orang-orang Indonesia, kemudian muncullah narasi-narasi benturan agama gitu ya. Tadi juga Pak Hamdan udah sempat cerita solidaritas umat muslim di seluruh dunia bisa terpacu atas kasus ini. Nah, bagaimana sih sebaiknya pemerintah Indonesia dan juga orang-orang Indonesia menyikapi konflik Israel-Palestina ini? Karena kan seperti yang kita ketahui, kita juga hidup di dalam keragaman agama gitu ya. Baik, makanya saya kira sikap pemerintah Indonesia sudah relatif bagus ya. Artinya apa yang seperti dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno, itu sudah bagus. Jadi memang masalah Palestina ini masalah yang selalu dikedepankan di politik luar negeri kita. Nah, ini sebenarnya sebuah peninggalan atau tinggalan peristiwa pasca perang dunia kedua, di mana sebuah bangsa belum selesai, belum merdeka. Nah, sikap kita jelas pemerintah Indonesia dalam mendukung Palestina. Dan tapi jangan lupa kemudian seperti tadi sudah singgung, ada Masjid Al-Aqsa yang punya sensitivitas tinggi. Makanya sebaiknya kalau ketika ada masalah seperti ini ya kembali lagi kita sebagai pemerintah Indonesia dan juga masyarakat Indonesia
melalui jalur-jalur yang formal. Nah, kalau untuk pesannya untuk orang-orang awam nih, untuk netizen yang nggak tahan mau ngomentarin isu ini, Pak Hamdan menyarankan komentar-komentar bijaknya sebaiknya dibawa ke narasi apa sih? Iya, barangkali harus penjelasan yang jelas bahwa permasalahan ini tidak hanya tidak masalah Palestina Israel tidak sekedar masalah agama. Betul, masalah Al-Aqsa adalah masalah agama jelas. Tapi adalah lebih banyak di sana adalah dalam masalah rebutan tanah. Jadi ini ada penjelasan seperti itu. Ketika kemudian orang-orang Zionis Israel yang memanfaatkan Yahudi untuk kepentingan mereka, dan di Yahudi sendiri mereka juga ada perbedaan pendapat. Itu sudah saya tidak dijelaskan. Ada Yahudi yang anti Zionis sehingga anti Israel, dan bahkan mereka mengatakan Israel harus dihapuskan dari peta. Ini kelompok Natural Kartai misalnya, orang kelompok Rabi Yahudi mengatakan seperti itu, dan saya mendengar langsung karena kebetulan saya diskusi dengan beliau. Tapi ada juga sebaliknya, ada Zionis yang non Yahudi. Di Amerika berkembang namanya Christian Zionism. Ini juga bisa membahayakan hubungan antar umat kalau seperti ini. Jangan-jangan nanti ada Muslim Zionism di tempat lain. Nah, ini yang sebenarnya yang kita musuh adalah Zionismenya. Jangan agama Yahudi, karena agama Yahudi adalah biarkan saja mereka hidup sebagai penganut agama yang memang menurut mereka baik. Ya, itu tadi sharing-sharingnya bareng sama Pak Hamdan Bashar terkait konflik Israel-Palestina. Semoga bisa mencerahkan dan menginspirasi.